Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 AKL 1 dan 11 AKL 2, hari ini kita akan mengevaluasi UH1 akuntansi keuangan yang telah kalian lakukan di minggu sebelumnya. Tetapi yang akan kita bahas kali ini hanya soal-soal yang kalian mendapatkan banyak kesulitan. Nah, soal pertama yang kalian banyak salah itu adalah mengenai penjualan angsuran. Nah, soalnya itu berbunyi pada tanggal 1 Agustus 2020 PT Bikit menjual 6 unit rumah dengan harga pokok per kaplingnya 130 juta yang kemudian dijual dengan harga 200 juta per unitnya ditambah bunga 10% per tahun. Nah, pembayaran angsuran ini dilakukan setiap semester selama 5 tahun, yang mana berarti 10 kali angsuran. Nah, uang mukanya adalah 25% dan bunga dihitung dari sisa pinjaman. Pertanyaannya adalah, berdasarkan data tersebut, maka jurnal yang dibuat pada tanggal 1 Agustus 2020 dengan metode laba kotor diakui saat periode penjualan adalah. Nah, kita lanjut ke jawabannya. Pertama-tama kita hitung dulu dari penjualannya. Tadi kan ada 6 unit. 6 unit dijual 200 juta per unitnya. Berarti penjualannya sebesar 1.200.000.000. Nah, uang mukanya itu 25% dikali penjualan. Berarti 300 juta uang muka yang dibayarkan kepada Bikit. Lalu piutang angsurannya, harga penjualan dikurang uang muka, yang mana 900 juta. Nah, harga pokok rumahnya awalnya itu adalah 6 unit dikali 130 juta per unitnya kan. Berarti harga pokoknya adalah 780 juta rupiah. Nah, laba penjualan angsuran adalah harga penjualan dikurangi harga pokok 420 juta rupiah. Nah, kita lanjut. Berarti penjurnalan yang benar adalah kas di debit dengan 300 juta dan piutang angsuran dengan 900 juta di debit. Lalu rumah dan laba penjualan angsuran di kredit. Mengapa kas? Karena kita menerima di sini tadi kan uang muka, lalu piutang angsuran yang nantinya akan kita dapatkan sebesar 900 juta. Lalu rumahnya harga aslinya segini, lalu laba penjualan angsuran. Lalu kenapa di sini kan kemarin ada laba kotor direalisasikan? Itu sebenarnya benar jika pertanyaannya menggunakan metode laba kotor diakui saat penerimaan kas. Nah, di sini ada pencatatan penjualan angsuran sudah saya jelaskan nih, sudah saya tuliskan. Nah, bisa kalian baca sendiri, mungkin bisa kalian SS juga, karena saya tidak akan memberikan file PPT-nya, karena nanti kalian akan mencatat ulang jawabannya. Bisa kalian SS saja. Tadi itu yang kita tanyakan adalah metode laba kotor diakui saat periode penjualan, makanya kita menggunakan laba angsuran. Dalam menggunakan metode laba kotor yang diakui saat periode penjualan ini, maka penjualan angsuran akan diperlakukan sama dengan transaksi penjualan kredit, di mana laba kotor diakui pada saat penjualan yang ditandai dengan timbulnya piutang kepada pembeli. Nah, ini ketentuan-ketentuannya. Tapi kalau misalnya tadi kita pakai diakui sesuai dengan penerimaan kas, maka ditulisnya laba kotor belum direalisasi. Namun karena sepertinya waktu kemarin di PPT itu belum saya cantumkan juga metode laba kotor yang yang saat periode penjualan dan juga sesuai dengan penerimaan kas, makanya saya beri keringanan untuk yang sudah menjawab kas, debit, piutang angsuran debit, rumah kredit, terus laba kotor belum direalisasikan di kredit, masih saya benarkan. Karena kebanyakan di sini mengecoh kan. Kayak dari AKL 1, kan jawaban yang benar itu adalah yang 13 orang menjawab, tapi 8 orang menjawab ini juga benar karena sama-sama metode laba kotor, cuma tidak sesuai dengan instruksi. Cuma saya berikan pembenaran bonus lah ya istilahnya untuk yang menjawab itu. Jadi ada 2. Saya benarkan dulu. Nanti bisa kalian baca, kalian SS ini ya, apa perbedaannya metodenya. Kita lanjut ke pembahasan soal kedua. Nah, soal kedua ini
tentang apa nih? Tentang penjualan kredit. Nah, lihat ada terminnya di sini. Pada tanggal 15 Juli, PD Bahagia menjual tas 10 unit dengan harga 250.000. 250 juta. 250.000 ini typo ya. Per unitnya dengan syarat 2/10 N/30. Kalian tahu nggak syarat ini apa dalam termin ini? Kalau penjualan kredit itu ada termin, yang mana artinya kalau kita kan pasti ada batas dalam penjualan kredit. Batasnya itu adalah N/30 di sini. Batas akhir adalah 30 hari setelah transaksi itu udah harus dilunasi. Nah, 2/10 ini sebagai iming-iming supaya para pembeli kredit itu dia melakukan secara cepat karena dia akan mendapatkan potongan penjualan sebesar 2% apabila dia membayar 10 hari setelah transaksi. Kalau dia bayar di hari ke-11, dia nggak dapat potongan penjualan itu. Nah, ditanyanya adalah berdasarkan transaksi tersebut, jurnal yang dibuat PD Bahagia adalah, di sini ada pada tanggal 22 Juli dia melakukan pelunasan. Coba kita lihat. Tanggal 15 Juli dia menjual barang. Lalu tanggal 22 Juli dia udah langsung dapat piutangnya itu. Nah, berarti tidak sampai 10 hari kan? 15 ke 22 Juli itu cuma 7 hari. Berarti dia memenuhi syarat 2/10. Di sini kita bisa lihat harga penjualannya 10 kali 250.000, 2.500.000. Dia mendapatkan potongan karena membayar dalam jangka waktu tidak lebih dari 10 hari. 2% dikali 2.500.000, dia mendapatkan potongan sebesar 50.000. Nah, jenis transaksi pelunasan penjualan kredit. Jadi iya, ini pertanyaannya itu adalah jurnal untuk menulis transaksi pelunasan penjualan kredit dengan mendapatkan potongan penjualan sebesar 2/10 tadi. Nah, ini dia bentuk jurnalnya. Banyak yang terkecoh menghilangkan potongan penjualan. Seakan-akan tidak ada termin tadi. Jadi cuma ditulis kas 2.500.000 dan piutang dagang 2.500.000. Sayang sekali, coba kalau lebih teliti bisa benar satu soal itu. Lihat nih, banyak yang terkecoh kan? Di AKL 1 14 orang terkecoh, di AKL 2 juga 14 orang terkecoh. Hanya yang benar lebih sedikit. Coba kalau tadi bacanya lebih teliti bisa benar. Nah, lanjut ke soal ketiga. Diketahui wesel tagi dengan nominal 30 juta. Nah, ini nih soal tentang wesel tagi yang pernah kalian buat soal tugas dari Bu Lilis. Waktu itu, ibunya juga bahkan sudah memberikan kunci jawaban loh tentang wesel tagi. Ini soalnya sama konsepnya. Nah, 30 juta wesel tagi, jangka waktu 60 hari, jatuh temponya tuh 1 September 2020. Oh enggak, mulainya 1 September 2020 dan berarti jatuh temponya 31 Oktober, tetapi dia mendiskontokannya pada tanggal 25 September 2020 dengan tarif diskon 10%. Nah, bisa dilihat di sini, sudah saya tulis juga di dalam soal ya. Jadi bahkan kalian tidak perlu melakukan perhitungan. Saya cuma nanya jurnal manakah yang benar. Nah, ini agak berantakan ya. Sebenarnya nggak berantakan kayak gini. Nilai jatuh temponya kan 30 juta. Terus diskonto itu rumusnya begini. Nih, 30 juta dikali 10% dikali 36 hari periode diskontonya per 360. Nah, dapat totalnya 300.000. Berarti kas yang diterima hanya nilai jatuh tempo dikurangi diskonto sebesar 27.700.000. Lanjut, jurnalnya berarti seperti ini. Kas yang didapatkan hanya segini. Beban bunga yang terpotong karena piutang weselnya segini kan. Tadi dia dari tarif diskonto mendapatkan beban bunga, membayarkan beban bunga sebesar 300.000. Nah, ini berarti termasuk wesel tertagih tanpa bunga ya. Nah, soal keempat, ini juga banyak yang terkecoh. Banyak yang salah. Nah, pada tanggal 1 Juli, PT Mercy menjual mobil kepada Nona Elis. Harga pokoknya 100 juta. Sedangkan harga jualnya 110 juta. Rupiah. 110 juta, iya benar. Nah, uang mukanya itu atau DP-nya sebesar 10 juta dari harga jual
Sisanya dibayar secara angsuran setiap bulan pada awal bulan dalam waktu 5 bulan dengan bunga 12% per tahun. Bunga 12% per tahun. Sedangkan kita cuma 5 bulan. Berarti bunganya itu cuma 5%. Ya. Nah, berapa sisa angsuran yang masih harus dibayar Nona Elis setelah melakukan pembayaran angsuran di bulan September? Angsuran kedua. Jurnal pada saat penjualan dan penerimaan uang muka itu yang mana? Nah, mari kita lihat jawabannya ya. Di sini ada schedule pembayaran angsuran. Nah, uang muka tadi kan dia udah bayar 10 juta pada hari pertama kan, tanggal 1 September, 1 Juli. Nah, berarti sisa angsurannya adalah 100 juta. Nah, setelah itu angsurannya kan selama 5 bulan, 100 juta selama 5 bulan, berarti 100 juta dibagi 5, 20 juta kan. Nah, bunganya ini adalah bunga tetap, apa namanya ya, bukan bunga turun gitu, bukan bunga majemuk. Iya, jadi bunga yang dipakai adalah bunga tunggal atau bunga tetap, yang mana tiap bulan digunakannya sama. Ada juga kan bunga majemuk atau bunga turunan, yang mana dia nanti akan terhitung persentasenya dari sisa angsuran tiap bulan, berubah gitu. 1% dari 60 juta, 1% dari 40 juta menurun gitu bunganya, tapi kita pakai bunga tunggal atau bunga tetap. Nah, kan pertanyaannya adalah di bulan September angsuran kedua itu sisa angsurannya berapa? Ya, berarti sisa angsurannya adalah sebesar 60 juta. Nah, di sini bunganya ini tidak merubah jumlah angsuran ya, karena bunganya itu terpisah, angsuran saja, bunga saja. Nah, kalau ada yang bingung nanti boleh ditanya aja ke saya ya. Lanjut kita ke jawaban 4B. Nah, di sini ada penjurnalannya. Pertanyaannya tadi itu kan jurnal pada saat penjualan dan penerimaan uang muka. Nah, harga jualnya adalah 110 juta kan? Terus dapat DP 10 juta. Sini kita tulis. Kasnya itu kan tadi kita baru dapat DP aja 10 juta rupiah. Lalu piutang penjualan angsuran, karena nantinya kita akan mendapatkan piutang ini sebesar 100 juta. Laba penjualannya itu 10 juta, karena kita sudah dapat laba sebesar ini. Lalu penjualan angsurannya itu, laba penjualannya itu kita mendapatkan 10 juta karena HPP-nya tadi adalah 100 juta kan. Nah, penjualan angsurannya 100 juta. Laba penjualannya itu 10 juta rupiah karena tadi kita harga pokoknya adalah 100 juta, lalu harga jualnya adalah 110 juta. Sesimpel ini sebenarnya, dan ini juga PG pilihannya. Asal kalian tidak terkecoh dan benar teliti fokus, seharusnya ini bisa benar. Nah, oleh karena itu sudah ada 4 soal itu saja. Kalau untuk yang materi teori-teori, mungkin kalian tinggal dibaca-baca lagi aja. Nanti soal dan juga kunci jawabannya saya berikan di GC juga, yang berbentuk Word. Tetapi ini ada tugas untuk kalian, yaitu salin dengan rapi jawaban 4 soal tadi di kertas. Lalu kumpulkan ke GC terakhir besok sebelum mata pelajaran akuntansi keuangan dimulai kembali. Nah, keterlambatan pengumpulan sama dengan pengurangan nilai. Jadi mohon dikumpulkan ya sebelum hari Rabu besok ketika kita bertemu lagi. Ya. Lalu ini untuk PPT-nya tidak saya berikan, kalian tinggal mengulang video ini saja jika ada yang dibingungkan. Boleh juga ditanyakan melalui WA group ataupun melalui WA kepada saya, ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya, AKL 1, AKL 2, kelas 11.